tentang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkaburlah yang kurindukan, melihat di ketuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, saya akan membacakan warta gereja. Yang pertama, berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat PKM Kota Semarang dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, maka Majelis GKJ Sampangan Semarang, Kradenan, masih mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet atau streaming sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang kedua, Majelis GKJ Sampangan Kradenan
akan melayankan sakramen baptis dewasa dan pelayanan pengakuan imam percaya atau sidi atas diri Francisca Natalia Suci Widyastuti, sakramen baptis dewasa, simpatisan GKJ Sampangan Kradinan, Putri Bapak Mujiono dan Ibu Veronica Kistuti. Yang kedua, Saudara Riko Febrianto, Sidi, putra dari Bapak Margo Jatmiko dan Ibu Riris Tri Iswari, warga kelompok Bendan. Pelaksanaan dalam ibadah Minggu tanggal 20 September 2020 mohon didukung doa dari segenap jemaat. Majelis GKJ Sampangan Kradinan mengucapkan selamat beribadah, berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Saudari Novena Krishandayani SAG. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema ibadah hari ini adalah menjadi komunitas yang mengampuni.
Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 293, bait 1 dan 3. Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Hukum kasih diberikan kepada kita untuk menjadi pedoman dalam setiap sisi kehidupan kita sebagai umat tebusannya, seperti tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari bersama kita nyanyikan lagu penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku,
jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu-lah pemasuknya. Ku datang Tuhan padamu. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap jemaat yang dengan kerendahan hati mau mengakui dosa-dosa pelanggarannya, Tuhan Yesus yang Maha Pengampun memberikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 2. Betapa indah harinya. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan dan menerima pelayanan firman, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu merasakan sapaan firman-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, untuk kembali Engkau segarkan melalui pelayanan firman ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan firman pada minggu pagi hari ini
didasarkan dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus bagi kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik yang sedang mendengarkan tayangan tuntunan ibadah pagi hari ini, judul khotbah pada kali ini adalah menjadi komunitas yang mengampuni. Menjadi komunitas yang mengampuni. Berbicara mengenai mengampuni atau pengampunan, hal ini tentu saja sebagai warga gereja, kita tidak asing lagi dengan istilah mengampuni atau memberikan pengampunan. Bagaimana tidak? Sebab setiap kali kita beribadah di hari Minggu, dalam liturgi peribadahan yang kita gunakan, mencantumkan bagian pengakuan dosa dan berita anugerah. Dan dua hal ini tidak pernah
dilupakan dari liturgi yang kita gunakan hingga pada saat ini. Dalam liturgi tersebut, bagian pengakuan dan berita anugerah ini memberikan ruang bagi jemaat yang mengikuti peribadahan tersebut untuk mau sungguh-sungguh menghayati bagaimana hidupnya dipulihkan, diampuni dosa-dosanya, diampuni dari pelanggaran-pelanggaran yang diperbuatnya oleh Allah yang Maha Pengampun. Sebagai warga gereja, hal ini tentunya terus-menerus kita lakukan secara jelas tentunya di dalam peribadahan di hari Minggu, akan tetapi memang pengampunan yang diberikan Allah bagi kita terus-menerus diberikan sepanjang hidup kita, tidak terbatas hanya di dalam peribadahan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau setiap minggu saja kita diajak untuk mau mengakui dosa kita, kita diajak untuk menerima pengampunan dari Allah, bahkan menyatakan kesanggupan kita untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, maka seharusnya mengampuni atau memberikan pengampunan ini sudah menjadi gaya hidup dari orang Kristen. Bagian dari Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga mengajarkan kembali kepada kita akan pengajaran yang disampaikan Yesus kepada para murid pada saat itu, sebagaimana yang dicatatkan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Melalui perikop ini, Yesus hendak mengajarkan bahwa mengampuni orang yang bersalah semestinya tidak ada batasan. Kalau kita memperhatikan dalam kebiasaan kita sehari-hari, mungkin saudara-saudara tidak asing lagi dengan istilah kalau memaafkan atau mengampuni itu ada batasnya. Pernah ya Bapak Ibu Saudara mendengar ungkapan itu? Mengampuni ada batasnya. Apakah memang demikian? Mengampuni itu ada batasnya. Sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya kepada Allah, kita diajarkan melalui Matius 18 yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang lain semestinya tidak berbatas. Hal ini disampaikan Yesus ketika ia berdialog dengan para murid, khususnya dialog Yesus dengan Petrus yang menanyakan kepadanya, sampai berapa kali kami harus memberikan pengampunan? 7 kalikah? Apa yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, memang didasari pada pemahaman Petrus terhadap ajaran-ajaran legalistik dari rabi-rabi Yahudi yang berkembang pada saat itu, yang mana mereka mengajarkan bagi kaum Yahudi untuk mengampuni diberi batasan sebanyak 3 kali. Mengampuni hanya dilakukan sebanyak 3 kali. Kalau sudah 3 kali ya sudah, maka tidak bisa diampuni lagi. Hal ini pun kemudian yang menjadi bayang-bayang pikiran dari Petrus. Akan tetapi Petrus justru menyampaikan kepada Yesus, apakah 7 kali ya Tuhan? Kalau kita memperhatikan Petrus melakukan pengampunan sebanyak 7 kali, itu artinya ia berusaha menyampaikan kepada Yesus bahwa ini loh, pengampunan yang sudah saya berikan ini jauh lebih baik, jauh lebih banyak dibandingkan dengan ajaran-ajaran rabi-rabi Yahudi yang tadi mengajarkan mengampuni itu hanya sebanyak 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat itu ya secara tidak kasat mata, secara tersirat begitu, Petrus ini berusaha menunjukkan, wah ini diriku Petrus, aku sudah melakukan pengampunan sebanyak 7 kali. Artinya lebih banyak dari apa yang diajarkan kepada kaum-kaum Yahudi. Pasti apa yang kusampaikan ini akan mendapatkan pujian. Akan tetapi ternyata apa yang menjadi
Keinginan dari Petrus ini berbanding terbalik Bapak Ibu Saudara dari apa yang menjadi jawaban dari Yesus. Pada saat itu Yesus di luar dugaan memberikan jawaban, menyebut jumlah yang kalau kita bayangkan itu ya bermakna tidak terhingga. Yesus menjawab kalau harus mengampuni bukan hanya sampai 7 kali, dalam ayat 22 dituliskan, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya kalau secara matematika mungkin 70 kali 7 kali ini bisa kita hitung. Akan tetapi ayat ini hendak mengajarkan, menggambarkan bahwa pengampunan yang diberikan seharusnya itu tidak terbatas, tidak ada batasannya, dan pengampunan itu seharusnya diberikan kepada siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang disampaikan oleh Yesus ini bahwa harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali ini sangat jauh lebih banyak dari apa yang menjadi tradisi bangsa Yahudi pada saat itu. Bahkan untuk memperjelas pengajarannya tersebut, Yesus pun juga menyampaikan perumpamaan mengenai hamba yang tidak mau mengampuni dalam ayat-ayat selanjutnya. Kalau kita memperhatikan di ayat 24, di situ dicatat bahwa hutang yang dimiliki oleh hamba kepada sang tuan itu sebanyak 10.000 talenta. Nanti Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah bisa browsing. 10.000 talenta itu kalau dijumlahkan dalam kurs misalkan rupiah atau dalam mata uang yang lain itu jumlahnya berapa? Saya katakan di sini Bapak Ibu Saudara, kalau 10.000 talenta itu menggambarkan jumlah yang tidak terkira. Jumlahnya sangat banyak, begitu banyak. Itulah hutang yang dimiliki oleh sang hamba ini kepada Tuhan. Akan tetapi hamba ini ketika diminta pertanggungjawabannya atas hutang yang dimilikinya ini, ia tidak sanggup membayar dengan lunas. Bahkan hamba ini mohon belas kasihan kepada sang tuan. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu apa yang terjadi? Sang tuan yang melihat permohonan dari hamba ini tergerak oleh belas kasihan dan membebaskan serta menghapuskan hutang-hutang yang dimiliki oleh hamba tersebut. Padahal jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi di luar dugaan, dalam kisah selanjutnya, ketika sang hamba ini keluar dari tempat di mana ia bertemu dengan sang tuan, kemudian sang hamba ini bertemu dengan seorang hamba yang lain, seorang temannya yang berhutang sebanyak 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan meminta bayaran dari hutang itu agar dilunasi. 100 dinar dibandingkan dengan 10.000 talenta Bapak Ibu Saudara, itu rasa-rasanya tuh sangat anjlok. 10.000 talenta itu lebih banyak dibandingkan 100 dinar jumlahnya. Akan tetapi jumlah yang sedikit ini justru diminta oleh sang hamba ini kepada temannya, bahkan dengan cara yang tidak manusiawi, dengan cara memaksa. Dituliskan bahwa sang hamba ini justru mencekik temannya ini, meminta apa yang menjadi tanggung jawab dari si temannya ini untuk melunasi hutang-hutangnya. Apa yang dilakukan oleh sang hamba ini kemudian dilihat oleh teman-teman yang lain dan disampaikan kembali kepada tuannya. Melihat hal tersebut, tuan ini kemudian menegur hamba yang menagih tadi. Sungguh di luar dugaan, ketika engkau sudah diampuni, saat sang hamba ini sudah diampuni oleh tuannya, namun justru ia melakukan tindakan yang tidak manusiawi, yang tidak mau memberikan pengampunan kepada temannya yang berhutang kepadanya ini. Maka di akhir cerita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
tuan tersebut menjadi marah dan menyerahkan hamba itu kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat perumpamaan ini tentunya syarat akan makna. Perumpamaan ini hendak mengajarkan kepada kita, memberikan gambaran bahwa sang raja di dalam perumpamaan ini adalah gambaran dari Allah. Tuan ini adalah gambaran dari Allah. Dan hamba tersebut yang memiliki hutang kepada sang tuan dalam jumlah yang sangat banyak itu adalah gambaran kita selaku manusia. Kita manusia mempunyai dosa yang sangat besar. Hari Minggu sudah pengakuan dosa, sudah diampuni, sudah menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki diri. Lah kok Senin, Selasa, Rabu, Kamis berbuat dosa lagi. Nanti hari Minggu mengaku dosa lagi, diampuni lagi Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, kok ya masih saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita sebagai manusia mau hitung-hitungan, betapa sakit hatinya yang dirasakan Tuhan terhadap sikap-sikap hidup kita selama ini. Akan tetapi apa yang terjadi? Allah yang maha pengampun itu memberikan belas kasihan kepada kita, senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk mau mengakui dosa, untuk mau dengan kerendahan hati mohon pengampunan dari Bapa, dan pengampunan itu senantiasa diberikan loh Bapak Ibu Saudara. Seharusnya hal ini menjadi suatu teguran yang keras bagi kita ketika kita sudah diampuni oleh Allah. Akan tetapi mengapa di dalam kehidupan kita sehari-hari masih seringkali kita sulit untuk mengampuni orang lain? Kita sulit untuk menyatakan belas kasihan kita kepada orang lain. Kita ya mungkin mohon maaf dalam bibir, di bibir aku wis ngapura, aku sudah mengampuni. Akan tetapi ternyata di dalam hati masih dongkol, masih mengingat-ingat apa yang menjadi kesalahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan dan perikop yang kita baca pada pagi hari ini, mengampuni menjadi satu hal yang seharusnya terus-menerus diupayakan dan menjadi gaya hidup orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Jawaban Yesus kepada Petrus yang pada saat itu disertai dengan perumpamaan menegaskan suatu hal, bahwa manusia berdosa telah menerima pengampunan dari Allah. Maka manusia yang telah menerima pengampunan dari Allah tersebut sudah seharusnya harus selalu bersedia untuk mengampuni sesama. Sikap atau cara hidup yang demikianlah yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Allah yang telah menerima pengampunan tanpa syarat. Dengan sikap hidup ini, kalau kita memiliki gaya hidup yang mau memberikan pengampunan, yang mau memberikan belas kasihan kita, maka pada saat itu kita ikut serta juga di dalam menyatakan kemurahan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi disampaikan bahwa mengampuni ini merupakan sikap hidup, mengampuni ini seharusnya menjadi gaya hidup orang percaya, maka tidak relevan kalau pada saat ini kita bertanya, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? Bahkan kalau kita mau memperhatikan dalam salah satu doa yang kita kenal, yaitu doa Bapa Kami, ada kalimat di bagian akhir bagaimana? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa Kami yang kita ucapkan, yang kita mohonkan kepada Allah, selalu ada kalimat ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Seharusnya kalau kita mau menghayati dengan sungguh-sungguh doa tersebut, tidak hanya kita ucapkan semata-mata, akan tetapi itu harus menjadi pengingat bagi kita orang percaya. Kalau kita sudah diampuni Allah,
tanpa syarat, maka kita pun juga harus membuka pintu maaf, pintu pengampunan yang selebar-lebarnya kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam hidup ini kita pun tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa. Kalau kita menghayati sikap hidup kita selama ini, ketika kita ada dalam situasi di mana kita sulit mengampuni, bahkan kita mengungkit-ungkit kembali kesalahan yang kita lakukan, coba sejenak kita ambil waktu, kita renungkan, bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada diriku? Bagaimana ketika aku melakukan kesalahan, namun saudaraku tidak bisa mengampuni, bahkan saudaraku mengungkit-ungkit, bahkan menjelek-jelekkan dan diperlakukan secara tidak baik, tidak manusiawi. Bukankah saudara pun juga pasti akan mengalami kedukaan dalam hati? Maka kalau kita bisa berpikir demikian, mari kita terus berusaha membuka hati yang seluas-luasnya, memberikan kesempatan untuk saling berpulih diri, untuk saling memperbaiki diri, untuk saling memperbaiki kesalahan, sebab manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Kalau hari ini saudara kita melakukan kesalahan, bisa jadi di waktu-waktu yang selanjutnya kita pun juga melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah. Ya, kita tidak berdoa kalau terus kemudian hidup kita ini sengaja atau melakukan kesalahan. Tentu kita tidak ingin hidup kita ini melakukan kesalahan, akan tetapi siapa yang tahu waktu-waktu selanjutnya yang akan datang tersebut. Bisa jadi kita terjatuh pada suatu persoalan yang mana hal itu membuat orang-orang lain menjauhi kita, membuat orang-orang lain menilai hidup kita ini buruk. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi refleksi bagi kita pada saat ini, sudahkah kita menunjukkan sikap hidup yang mau saling menerima? Sudahkah kita menunjukkan sikap hidup yang mau saling merangkul, yang mau saling mengampuni satu dengan yang lain? Saya mengutip salah satu tulisan dari tokoh GKJ dalam suatu buletin. Beliau pernah menuliskan bahwa gereja dipanggil untuk tidak menjadi komunitas yang menentukan benar dan salah. Sebab gereja sudah terlebih dahulu diberi pengalaman pengampunan dari ketidaklayaan dirinya untuk diampuni. Sebagai komunitas orang-orang percaya, kita tidak memiliki kewenangan untuk menentukan benar dan salah. Akan tetapi, gaya hidup yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya adalah saling mengampuni, saling memulihkan, saling menerima, dan menyadari dalam diri setiap orang selalu ada ketidaklayakan. Maka jikalau kita memiliki sikap hidup yang demikian, tentu kita akan memiliki kerendahan hati juga untuk mau menerima saudara-saudara kita. Bukan berarti kita menerima kesalahan yang dilakukan, akan tetapi kesalahan itu biarlah menjadi urusan yang lain, biarlah itu diselesaikan, biarlah kesalahan itu bisa diperbaiki, dan yang melakukan kesalahan itu kembali mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan kita pun juga bisa belajar dari kesalahan orang lain untuk tidak terjatuh pada situasi yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menghayati setiap pengajaran dari Tuhan dalam hidup kita, khususnya untuk senantiasa memberi pengampunan dan mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat,
kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah mengajarkan bagi kami, agar kami bisa memiliki sikap hidup yang senantiasa mengampuni akan kesalahan saudara-saudara yang dilakukan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Ajar kami Tuhan untuk mau memiliki sikap hidup yang saling memulihkan, saling menerima dan memperbaiki kesalahan ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau sampai pada saat ini seringkali hidup kami ini masih jauh dari pengajaran-pengajaran-Mu. Mohon kepada Tuhan untuk bisa senantiasa menggandeng tangan kami, menyertai hidup kami, untuk kami boleh selalu menggumuli pengajaran-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GKJ Sampangan Kradenan, baik kami yang dewasa, kami remaja, kami pemuda, kami anak-anak, bahkan Adi Yuswo sekalipun. Tuhan berkati kami dengan segala keberadaan kami masing-masing. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang sedang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam relasi mencari pasangan hidup, pergumulan dengan relasi antar keluarga, pergumulan di dalam relasi dengan masyarakat, maupun pergumulan-pergumulan lainnya ya Bapa. Kami percaya Engkau satu-satunya penolong bagi kami yang akan melipurkan hati kami, memberikan semangat dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami rasakan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang tengah menderita kelemahan fisik. Kami berdoa bagi Bapak Girin, bagi Bapak Gusar Partogi, untuk Bapak Andrea Sukinowati, Bapak Sutiono, Ibu Kusran, Ibu Elisabeth Sasongko, Ibu Joko Jatmo, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Suyati Mulyono. Kami berdoa bagi Bapak Naftali Suyanto, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto. Kami berdoa juga bagi Bapak Agustri, bagi Bapak Kushananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rasid dan Ibu Hartawan, serta saudara-saudara kami yang lain yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, pada saat ini tengah mengalami pergumulan dengan sakit penyakitnya ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter yang akan menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami ini dari sakit yang dialaminya. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh program-program yang ada di gereja GKJ Sampangan Kradenan ini. Baik program-program yang ada di gereja setempat, seperti program pemanggilan pendeta. Tuhan berkati proses-proses yang boleh terjadi, Tuhan yang melancarkan setiap tujuan yang baik untuk bisa terjadi. Setiap proses-proses yang harus dilalui ini Tuhan, boleh bersama-sama kami lewati dengan pertolongan daripada-Mu. Tuhan Yesus sendiri yang juga menolong program-program dari GKJ Sampangan Kradenan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun dan memberikan hikmat bagi kami untuk melayani Engkau melalui
keberadaan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan secara klasikal maupun sinode. Kami berdoa ya Tuhan untuk program sidang istimewa yang akan rencananya diselenggarakan besok Oktober, untuk melakukan ujian peremptoar bagi calon pendeta GKJ Mijen dan juga GKJ Kaliwungu. Berkatilah seluruh persiapan baik dari gereja klasis maupun calon-calon pendeta yang akan melakukan ujian peremptoar ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang berkarya bekerja atas kami semua. Kami juga berdoa untuk sidang reguler yang di dalamnya juga akan dilakukan sidang ujian peremptoar bagi calon pendeta GKJ Sampangan Kradenan. Berkatilah ya Bapa agar kegiatan itu boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus sendiri yang menyertai segala persiapan, agar apa yang akan terjadi nantinya Tuhan semuanya adalah kehendak-Mu. Kami berdoa bagi sinode GKJ Tuhan, setiap program-program pelayanannya ya Bapa, kiranya boleh membawa damai sejahtera bagi kehidupan baik di sekitar gereja maupun masyarakat. Tuhan Yesus juga berkati setiap sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit, panti wereda, panti asuhan, seluruh yayasan-yayasan Kristen dengan segala keberadaannya. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati kami ya Bapa. Kami sebagai anak-anak Tuhan kiranya boleh mempersembahkan hidup kami ini seutuhnya Tuhan, untuk melayani Engkau selama hidup kami ya Bapa. Kiranya melalui sikap hidup kami ini Tuhan, nama-Mu senantiasa dimuliakan, kemuliaan-Mu terjadi di antara kami Tuhan di bumi ini. Dan kiranya Tuhan sukacita-Mu ya Bapa boleh kami bagikan bagi kehidupan yang ada di sekitar kami. Berkatilah juga ya Bapa bangsa dan negara kami Indonesia yang pada saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya kami boleh menghadapinya dengan satu keyakinan bahwa pandemi ini boleh kami lalui dengan baik. Kami boleh melawannya Tuhan Yesus, kami boleh menerima pemulihan dari Bapa. Setiap saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan sembuhkan. Kami yang masih harus beraktivitas, baik untuk bekerja, bersekolah, maupun aktivitas yang lain, Tuhan juga menjaga kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami ini senantiasa Engkau jaga, dan kuasa-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Bapa boleh kami rasakan bagi bangsa Indonesia dan juga bagi dunia. Terima kasih ya Bapa, inilah seru doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Nats pengantar dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita mengaturkan persembahan seraya menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktu
jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan, dilanjutkan dengan doa Bapa kami dengan kita nyanyikan. Segala hormat dan ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Berkat yang kami terima itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu dalam ibadah pagi hari ini, kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan mengkuduskan dan menerima persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat dan untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa untuk majelis, komisi, dan panitia yang mengelola dan menggunakan persembahan ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dapat menggunakan persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terdapat dosa dan kesalahan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan kemurahan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai dalam seluruh langkah perjalanan hidup saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin.